Aduh, Bu, udah lumayan jauh nggak sih kita ini jalan nih? Saya tuh udah lelah sebenarnya nih. Kaki saya juga udah sakit. Dulu ya Bu. Oh iya, itu ada tempat duduk. Aduh. Aduh. Aduh, nafas. Bentar ya Bu ya. Lega banget. Sih. Makin hari makin sakit aja ya Bu ya punggungnya. Saya juga sih nggak sakit sekali. Halo bunda-bunda, perkenalkan kami adalah suami siaga. Tahu nggak bunda, ada beberapa hal yang harus diketahui selama masa kandungan dan masa salinan. Yuk, ikuti perjalanan kami yuk. Hai Bunda, masuk perjalanan yang pertama. Yuk kita kenali apa saja perubahan yang terjadi pada masa kehamilan. Yang pertama, payudara Bunda akan merasa lebih nyeri dan lebih besar. Ibu, Bunda, akhir-akhir ini saya biasanya merasa nyeri. Bunda juga nggak sih? Iya nih, terus juga kelihatan lebih besar juga. Iya. Yang kedua, Bunda akan merasakan lebih cepat lelah dan lebih sensitif. Akhir-akhir ini ya Bu ya, saya tiap aktivitas berat dikit langsung cepet banget lelah. Iya loh, saya aja bilang kalau saya marah-marah. Yang ketiga, Bunda akan mengalami perubahan warna pada kulit puting dan area sekitarnya akan menjadi lebih gelap. Dan yang keempat, Bunda akan mengalami perubahan berat badan dan nyeri pada punggung bawah. Pas saya cek ketiga ya Bunda, berat badan saya naik drastis. Oh iya, saya juga kalau misal aktivitas itu ya, punggung bawah saya nyeri. Itu ya Bun. Masuk ke perjalanan yang kedua. Mari kita kenali potensi masalah kesehatan yang dapat terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, terdapat anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah di dalam tubuh. Yang kedua, merupakan infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat terjadi karena janin di dalam rahim ibu semakin membesar dan menekan kandung kemih ibu, sehingga bakteri terjebak dan berkembang biak di dalam kandung kemih. Yang ketiga, ada depresi. Perlu diketahui loh bunda-bunda bahwa depresi dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada janin dan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang kurang. Yang keempat, ada preeklamsia. Preeklamsia merupakan gangguan pada kehamilan yang ditandai dengan naiknya tekanan darah pada ibu dan ditandai dengan banyaknya protein di dalam urin ibu. Yang kelima, ada diabetes gestasional. Diabetes jenis ini dapat terjadi pada masa kehamilan karena ibu tidak dapat memproduksi insulin untuk mengontrol gula darah. Plasenta previa. Kelainan ini dapat terjadi karena posisi plasenta berada di bawah rahim ibu sehingga menutup sebagian atau seluruh jalur lahir bayi. Halo bunda-bunda, kembali lagi sama kami berdua, suami siaga. Nah, yuk di kali ini kita kenali yuk perkembangan dan pertumbuhan janin pada kandungan bunda. Yang pertama itu ada trimester pertama. Itu terjadi pada tanggal 0 sampai 13 minggu. Nah, di minggu-minggu ini bunda akan mengalami organ-organ penting pada bayi itu mulai tumbuh bunda. Nah, pada minggu ke-13 juga denyut jantung pada USG juga sudah mulai terdengar. Nah, di trimester kedua pada 14 sampai 26 minggu itu bunda sudah bisa mulai merasakan nih getaran bayi. Jadi bisa ngerasain gerakan bayi juga dan panjang bayi juga sudah mencapai 25 cm loh. Lanjut ya bunda, untuk trimester yang ketiga itu bentuk bayi sudah mulai terbentuk sepenuhnya, di mana nanti bayi itu sudah bisa merasakan rangsangan cahaya dan mulai bisa membuka dan menutup mata. Jadi itulah tentang pengenalan trimester pada tahap kehamilan. Ya, semangat bunda. Selanjutnya memasuki perjalanan yang keempat. Jenis-jenis makanan apa saja yang bunda perlu konsumsi? Yang pertama adalah sayur-sayuran, yang kedua buah-buahan, yang ketiga karbohidrat, dan yang keempat adalah sumber protein. Nah, menuju ke perjalanan yang terpenting dan terakhir, bunda-bunda harus melakukan latihan.
Berikut latihan yang dapat bunda-bunda lakukan selama masa kehamilan. Yang pertama yaitu latihan pernafasan atau breathing exercise. Breathing exercise dilakukan dengan cara menarik nafas kemudian ditahan 4 kali hitungan dan menghembuskan nafas kemudian ditahan selama 4 hitungan. Baik Ibu, saya aba-abakan ya. Jadi nanti tarik nafas selama 4 hitungan kemudian hembuskan nafas selama 4 hitungan. Oke, dengarkan aba-aba saya. Mulai tarik nafas 1, 2, 3, 4 kemudian hembuskan nafas 1, 2, 3, 4. Nah, cara ini bisa diulang-ulang selama Ibu tidak merasakan pusing ya. Nah, latihan yang kedua yaitu latihan penguatan otot dasar panggul. Latihan penguatan otot dasar panggul dapat dilakukan dengan cara Ibu diminta untuk duduk di sebuah bangku atau kursi, kemudian diminta untuk membuka kedua kaki selebar bahu. Setelah itu akan ada aba-aba untuk menarik nafas dan membuang nafas. Nah, saat aba-aba menarik nafas, Ibu diminta untuk membuat gerakan seperti menahan BAB dan BAK. Kemudian Ibu diminta untuk menghembuskan nafas. Seperti ini ya Ibu, nanti saya minta untuk menarik nafas. Nah, kemudian saat Ibu menarik nafas, tolong Ibu kencangkan otot dasar panggul Ibu seperti menahan BAB dan BAK. Seperti itu, nanti akan saya tahan sekitar 4 hitungan, kemudian Ibu bisa menghembuskan nafas. Oke, siap? Tarik nafas, kencangkan 1, 2, 3, 4. Oke, hembuskan. Nah, latihan kedua ini dilakukan selama Ibu tidak merasakan lelah. Jika Ibu sudah merasakan lelah, latihan bisa dihentikan. Kemudian yang ketiga adalah latihan penguatan otot perut. Latihan penguatan otot perut dilakukan dengan cara berbaring. Oke, Ibu ayo berbaring. Fisioterapis akan melakukan aba-aba kepada Ibu untuk mengangkat kepala dan bahu kemudian ditahan selama 4-8 kali hitungan. Ibu nanti akan saya aba-abakan untuk Ibu melakukan gerakan. Nanti Ibu tahan gerakannya akan saya hitung. Oke, siap? Ya. Oke, 1, 2, 3 angkat bahu dan kepala. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turun. Nah, latihan ini dilakukan selama Ibu tidak merasa lelah. Jika Ibu sudah merasa lelah, latihan harus dihentikan. Latihan yang keempat yaitu latihan untuk penguatan otot punggung. Latihan dilakukan dengan cara Ibu berbaring di atas matras, kemudian minta Ibu untuk menekuk kedua lutut seperti ini, kemudian diminta Ibu untuk mengangkat panggul. Nanti saat panggul diangkat, gerakan ditahan selama 4-8 kali hitungan. Oke, Ibu akan saya aba-abakan, nanti kemudian diangkat ya. Oke, 1, 2, 3 angkat. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali kaki lurus lagi. Latihan seperti ini dilakukan selama Ibu tidak merasa lelah. Menuju latihan yang kelima yaitu latihan untuk penguatan otot kaki. Nah, latihan pada penguatan otot kaki nantinya akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latihan penguatan pada ankle. Cara ini dilakukan dengan cara kaki Ibu keataskan dan dikebawahkan. Nah, Ibu nanti akan saya aba-abakan untuk menaikkan dan menurunkan kaki ya. Dilakukan sebanyak 4-8 kali. Dilakukan seperti ini. 1, 2, 3 seperti itu ya. Oke, saya aba-abakan. Oke, angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun. Oke, seperti itu. Nah, latihan ini juga dilakukan selama Ibu tidak merasa kelelahan. Latihan penguatan otot kaki yang kedua yaitu Ibu diminta untuk membuka kaki ke arah samping. Nah, latihan ini dilakukan selama 4-8 kali hitungan. Oke, Ibu nanti saya aba-abakan Ibu untuk membuka kaki ke arah samping ya, seperti ini. Ini sudah paham? Nanti akan saya hitung. Oke, 1, 2, 3 buka kakinya. 1. Oke, tutup. 2. Kemudian tutup. 3. Tutup lagi. 4. Oke, tutup. Nah, latihan ini dilakukan selama Ibu tidak merasa kelelahan. Latihan penguatan otot kaki
yang ketiga, yaitu ibu diminta untuk mengangkat kaki ke atas seperti ini, lurus, ya. Oke, ibu nanti akan saya aba-abakan untuk mengangkat kaki, kemudian nanti akan saya hitung selama 4 sampai 8 kali hitungan ya. Oke, sudah siap? Oke, sekarang angkat. 1, langsung turun. 2, langsung turun. 3, langsung turun. Kemudian 4, sekali lagi. 4. Oke, latihan ini dilakukan selama ibu tidak merasa lelah, dan jika ibu sudah merasa kelelahan, latihan harus segera dihentikan. Nah, Bunda, akhirnya perjalanan kita harus berakhir di sini ya, Bu. Iya, aduh, sedih banget rasanya. Ya, sekian dari perjalanan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi Bunda. Ya, Tetap semangat dalam menjalani hidup. Salam Suami Siaga.